Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramesha Putri dari Pendidikan Dokter 2019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Nah, di sini Ramia berasal dari kelompok 1A dan BP 1052 akan menjelaskan mengenai praktikum kebugaran jasmani physical fitness, daya tahan jantung dan paru. Nah, di sini ada beberapa definisi yang merujuk mengenai kebugaran jasmani, tapi yang paling sering digunakan adalah teori dari Clark. Menurut Clark, kebugaran jasmani ini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dengan penuh vitalisasi tanpa adanya mengalami kelelahan, yang berarti manusianya itu masih mempunyai tenaga yang cukup untuk menikmati kegiatan santai dan menghadapi keadaan darurat. Nah, dari definisi ini, secara umum ada dua jenis kebugaran jasmani, yaitu yang pertama kebugaran jasmani yang berkaitan dengan atlet atau performance-related physical fitness, dan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu health-related physical fitness. Ini kenapa harus dibagi menjadi dua jenis ini? Karena pada dasarnya kebugaran jasmani untuk setiap orang itu berbeda. Berbeda antara kebugaran jasmani pekerja buruh dengan pekerja kantoran. Begitu juga berbedanya antara kebugaran jasmani dari seorang atlet dengan orang biasa. Makanya dikelompokkan menjadi performance-related physical fitness dan health-related physical fitness. Nah, untuk yang kita mau bahas di dalam praktikum ini nanti adalah yang health-related physical fitness. Untuk health-related physical fitness ini sendiri, nanti untuk penilaiannya akan dibagi menjadi 5 komponen. Nah, komponen yang pertama itu nanti adalah daya tahan jantung paru atau cardiac respiratory endurance. Yang kedua adalah kekuatan otot atau muscular strength. Yang ketiga adalah daya tahan otot-otot atau muscular endurance. Dan yang keempat adalah kelenturan atau flexibility. Dan yang kelima adalah komposisi tubuh atau body composition. Body composition ini nanti berupa presentasi lemak dalam tubuh pasien yang akan diperiksa. Kemudian, untuk dapat menilai kebugaran jasmani seseorang yang dari health related physical fitness-nya ini tadi harus dinilai dari kelima komponennya ini. Nah, yang pertama adalah daya tahan jantung paru. Nah, untuk daya tahan jantung paru ini atau yang tadi kita sebut dengan cardiovascular endurance atau juga bisa kita sebut sebagai daya tahan kardiovaskular, di sini nanti kita akan mengetahui bagaimana sih kemampuan jantung dan paru-paru seseorang dalam menghadapi beban kerja fisik. Untuk pengukurannya itu sendiri nanti itu yang dinilai adalah kemampuan tubuh untuk mengkonsumsi oksigen secara maksimal sewaktu melakukan kerja maksimal. Jadi nanti yang diukur itu adalah maksimal oksigen consumption atau yang lebih dikenal dengan volume oksigen maksimal. Untuk mengukur volume oksigen maksimal ini sendiri nanti ada dua cara. Yang pertama itu adalah cara direct atau cara langsung, kemudian cara indirect atau cara tidak langsung. Untuk cara directnya ini, nanti seseorang itu diminta untuk melakukan kerja dengan menggunakan ergometer sepeda atau treadmill dengan beban yang sudah ditentukan sampai kemampuan maksimalnya. Lalu dari pasien ini nanti akan diukur berapa oksigen yang dipakai dan kita bisa mendapatkan ketahanan daya tahan jantung parunya. Kemudian cara yang kedua itu adalah cara indirect. Cara indirect ini sendiri memiliki beberapa macam lagi. Di sini itu ada 4. Yang pertama itu cara yang pertama adalah menggunakan protokol ASTART rhythming dengan menggunakan ergometer sepeda. Dan yang kedua itu menggunakan tes naik turun bangku Harvard atau kita sebutnya dengan Harvard Step Up Test. Kemudian yang ketiga, kita bisa memakai cara tes Schneider. Dan yang keempat, kita bisa memakai cara tes lapangan, yaitu tes Cooper, yang terdiri dari tes 12 menit dan tes 2,4 km. Tapi nanti di dalam praktikum kita ini, yang akan dipakai adalah cara yang indirect atau cara tidak langsung, yang menggunakan ergometer sepeda dengan menggunakan protokol ASTART rhythming. Selanjutnya kita masuk kepada tahap percobaan. Untuk percobaan ini, dasar kita melakukan percobaan ini adalah peningkatan denyut jantung atau nadi sewaktu melakukan kerja dengan peningkatan beban. Nah, makin kecil peningkatan denyut jantung yang terjadi pada orang tersebut, maka makin baik kemampuan jantung paru dari orang yang kita periksa. Kemudian, tujuan dari percobaan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menilai tingkat kebugaran jasmani seseorang yang terfokus kepada kemampuan atau daya tahan jantung parunya. Alat yang diperlukan. Untuk alat-alat yang diperlukan di sini ada 6. Yang pertama ada ergocycle atau ergometer sepeda Monarch tipe 868. Kemudian ada polar heart rate monitor.
yang digunakan di sini untuk menghitung dan merekam denyut jantung. Kalau misalnya nggak ada, di sini tuh bisa dilakukan secara manual yang menggunakan stopwatch. Kemudian yang ketiga kita perlu ada metronom. Kemudian yang keempat kita juga perlu stetoskop, yang kelima kita perlu jam meja. Jam meja ini kita gunakan untuk menentukan lamanya percobaan. Kemudian yang keenam kita perlu timbangan badan. Kemudian untuk melakukan percobaan ini orang coba harus memiliki beberapa persiapan, di antaranya ada 5. Yang pertama itu orang coba tidak boleh melakukan kegiatan fisik sebelum melakukan praktikum ini. Kemudian yang kedua, orang coba minimal telah memakan makanan ringan 1 jam sebelum praktikum. Kemudian yang ketiga, orang coba tidak boleh merokok paling kurangnya 30 menit sebelum melakukan praktikum. Kemudian yang keempat, orang coba dianjurkan untuk memakai pakaian olahraga termasuk sepatu olahraga. Kemudian yang kelima, orang coba ini harus cukup sehat untuk melakukan tes kepada cara melakukan percobaan. Nah, di sini yang kita harus atur yang pertama adalah mengatur tinggi sadet. Tinggi sadet ini tidak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Kita harus mengaturnya sedemikian rupa sehingga sewaktu kaki orang coba ini ada pada pedal yang di bawah, maka nanti lutut dari kaki tersebut itu harus lurus. Kemudian yang kedua, kita juga harus melakukan penimbangan berat badan pada orang coba. Yang ketiga, pasang manset tensimeter pada lengan atas orang coba. Dan yang keempat, kita juga memasang receiver polar heart rate monitor pada pergelangan tangan yang satunya lagi. Dan kita pasang transmitter polar heart monitor itu di dada orang cobanya. Yang kelima, kita kalau misalnya nggak punya polar heart monitor, kita bisa menghitung denyut nadi radial selama 15 detik dan hasilnya itu dikalikan 4 untuk mendapatkan denyut nadi selama 1 menit. Kemudian yang keenam, kita menyetel metronom selama 50 kali per menit. Yang ketujuh, kita menghitung dan mencatat nadi dan tekanan darah sewaktu istirahat di atas sadet. Kemudian yang kedelapan, kita meminta orang cobanya itu untuk mengayuh pedal Ergocycle dengan yang pertama itu kita masukkan bebannya adalah 0 selama beberapa saat. Setelah itu baru kita berikan beban awal sebesar 1 kp atau sebesar 300 watt untuk orang coba wanita dan kita berikan 2 kp atau 600 watt untuk orang coba pria. Nah, nanti, iramanya ini harus mengikuti irama metronom yang udah kita pasang tadi di step sebelumnya. Kalau misalnya nggak punya metronom, bisa, mengayuh Ergocycle ini dengan kecepatan 50 rpm atau rotation per minute yang bisa dilihat dari sepeda, speedometer Ergocycle ini. Yang kesembilan, kita harus mencatat waktu kapan orang itu mulai mengayuh dengan beban yang kita berikan tersebut. Lalu yang step yang ke-10 adalah kita menghitung dan mencatat denyut nadi setiap menit dan tekanan darah setiap 3 menit dari orang coba. Step yang ke-11, tes ini kita lakukan selama 6 menit jika denyut jantung orang coba itu sudah mencapai 130 kali per menit. Tapi kalau misalnya denyut jantungnya itu masih di bawah 130 kali per menit, maka tes akan dilanjutkan dengan menambah beban. Bebannya itu menjadi 2 kp atau 600 watt. Dan kalau denyut nadinya itu pada saat beban 2 kp itu masih di bawah 150 kali per menit, maka bebannya itu akan dinaikkan kembali menjadi 3 kp atau 900 watt. Step yang ke-12, setelah tercapai denyut nadi yang diinginkan, maka beban kerjanya ini kembali dinolkan dan orang coba itu tetap harus mengayuh selama 6 menit. Dalam fase ini tujuannya adalah kita akan melihat proses pemulihan atau recovery dari orang coba. Kemudian step yang ke-13, kalau sewaktu melakukan kerja itu orang coba mengalami rasa tertekan di dada atau nyeri di dada atau nyerinya itu menjalar ke lengan kiri atau dagu dan nafas orang cobanya itu sangat sesak, maka tes ini harus segera kita hentikan. Kemudian step yang ke-14, lakukan percobaan ini pada 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan untuk melihat perbedaannya. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap penilaian. Nah, penilaian yang dijadikan parameter atau ukuran dari kemampuan jantung paru ini pada orang coba adalah kembali lagi kepada konsumsi oksigen maksimal orang tersebut atau volume oksigen maksimal. Nah, untuk mendapatkan volume oksigen maksimal ini, nilai denyut nadi pada akhir menit ke-6 atau akhir menit ke-12 dan seterusnya, tergantung dari beban kerja tadi kita tambahkan berapa kali. Nah, itu kita padukan dengan tabel beban. Kemudian dari volume oksigen maksimal ini dinyatakan dalam bentuk mililiter per kilogram berat badan per menit dan ditentukan oleh umur, berat badan, serta jenis kelamin. Oleh karena itu, volume oksigen maksimal ini dapat itu harus dikoreksi dengan faktor umur yang kita gunakan pada tabel dan juga berat badan. Maka dari hasil dari volume oksigen maksimal ini nanti harus kita bagi dengan berat badan orang coba tersebut.
Selanjutnya, kita juga menentukan tingkat kemampuan jantung paru dari orang coba ini dengan menggunakan normogram. Sekian video penjelasan praktikum mengenai kebugaran jasmani dari Ramia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.